Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, di sini aku mau membahas tentang pentingnya haji dan umroh ya. Dan di akhir video nanti ada promo-promo umroh dari saya, yaitu promo 5 gratis 1, 10 gratis 1. Oke, nanti videonya jangan di skip terlebih dahulu ya, karena banyak sekali harga-harga promo. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laulan an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan lagi walaupun lewat online. Dan semoga kita semua dalam lindungannya ya, dan dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibadah haji dan umroh memiliki banyak manfaat dan hikmah bagi umat Islam. Di antaranya adalah mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Dalam sejarah, ibadah haji telah mengalami perkembangan yang signifikan. Awalnya ibadah haji dilakukan secara sederhana dan hanya diikuti oleh sedikit orang. Namun seiring waktu, jumlah umat Islam yang melakukan ibadah haji semakin meningkat dan menjadi salah satu ibadah massal terbesar di dunia. Hikmah haji dan umroh memiliki kesamaan, yakni sama-sama menunaikan ibadah ke Ka'bah atau Baitullah. Meski keduanya sama, tetapi juga punya perbedaan dalam beberapa ketentuan seperti terkait dasar hukum antara haji dan umroh. Imam Syafi'i menyebutkan haji merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu menunaikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97. Sementara umroh hukumnya sunnah, bukan wajib, dan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai hukum umroh, wajib ataukah sunnah. Beliau menjawab, umroh itu tidak wajib, tetapi sangat baik apabila dikerjakan. HR Tirmidzi. Hadis lain riwayat Tolhah, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, haji itu hukumnya seperti jihad, jadi wajib, sedang umroh adalah sunnah. HR Ibnu Majah. Selain berkenaan dengan dasar hukum, sejumlah ketentuan lain antara haji dan umroh juga berbeda, seperti perihal rukunnya, waktu hingga tempat pelaksanaan secara keseluruhan. Namun demikian, ibadah haji dan umroh juga punya hikmah besar di balik persyariatannya, yaitu terdapat sejumlah hikmah yang terkandung di balik pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama, membersihkan jiwa dari dosa.
Haji dan umroh mampu membersihkan dosa-dosa dari jiwa orang muslim. Dengan begitu, mereka kembali layak menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun akhirat seperti kita baru dilahirkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa haji ke rumah ini, Baitullah, kemudian tidak berkata kotor dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya bagaikan dari hari ia dilahirkan ibunya. Muttafaq alaih. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Muslim yang berhaji dan umroh dikatakan telah melengkapi 5 asas rukun Islam, sehingga keimanan dan ketakwaan diharapkan bertambah karena sudah melaksanakan tuntutan syariat yang diperintahkan. Yang ketiga, memperoleh pahala yang setara jihad. Diriwayatkan Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidaklah sebaiknya kami ikut berperang, berjihad bersama kalian, kaum lelaki? Rasul menjawab, tidak, cukuplah jihad kalian adalah haji yang mabrur. Karena sesungguhnya haji yang mabrur itu adalah jihad yang baik untuk kalian. HR Ahmad. Yang selanjutnya yang keempat, penyempurna spiritual keislaman. Umat Islam yang biasanya menjalankan sholat, puasa, zakat menjadi lengkap dan mampu menyempurnakannya rukun Islamnya lewat menunaikan ibadah haji. Namun setelah berhaji bukan berarti Muslim telah menyelesaikan mengerjakan ibadah rutinnya, melainkan tetap terus menyempurnakannya yang telah disempurnakan. Yang kelima, menjadikan doa dan permohonan terkabul. Orang yang beribadah haji dan umroh tergolong dalam kalangan orang yang terjamin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran itu, sebagai balasan dia kepada mereka yang mau menunaikan seruannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, para jamaah haji dan umroh itu adalah tamu Allah. Jika mereka memohon, Allah pasti akan mengabulkan permohonan mereka. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan yang selanjutnya, keenam, dapat menyaksikan tempat bersejarah Nabi Muhammad SAW. Dengan pergi haji dan umroh ke Ka'bah yang terletak di kota Makkah, Muslim jadi bisa melihat berbagai lokasi yang menjadi tempat kelahiran Rasulullah SAW, turunnya Al-Quran, hingga saksi bisu wilayah dakwah dan jihad beliau beserta para sahabatnya. Dan yang ketujuh, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar. Beribadah ke tanah suci akan mengingatkan jemaah kepada perjuangan Ibrahim alaihissalam dan anaknya yang meninggikan fondasi Ka'bah. Kemudian menyerukan manusia agar berhaji, serta mengingatkan Muslim akan kondisi Siti Hajar ketika menggendong putranya Ismail alaihissalam yang kala itu berlari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, juga saat ia melihat menampakkan iblis yang kemudian dilempari batu olehnya. Ini menjadi latar belakang dari pelemparan jumrah. Yang kedelapan, menunjukkan status kehambaan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditampakkan ketika jamaah haji memakai pakaian ihram yang jauh dari perhiasan dan kemewahan, di mana mereka mengenakan baju sederhana dan yang tampilannya lusuh sambil memohon ampunan
atas segala kekilafan dan meminta penghapusan atas kesalahan. Yang kesembilan, menampakkan kesamaan di antara umat Islam. Saat berhaji dan umroh, kaum Muslim dari seluruh dunia berkumpul di tempat yang sama, tunduk dan merendah bersama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu tak ada perbedaan ras, bangsa, jabatan hingga kekayaan harta, sehingga jelas bahwasanya mereka sama di matanya. Tetapi yang berbeda adalah keimanan dan ketakwaan. Yang terakhir, menyatukan kaum muslim melalui ibadah haji dan umroh tersirat bahwasanya seluruh umat Islam bersatu dalam sebuah barisan berdasarkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu pula muslim satu sama lain dapat saling mengenal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat ya untuk berhaji dan umroh, segera daftarkan diri ya, karena haji itu adalah wajib, umroh juga wajib menurut mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, karena akan datang suatu waktu ya, mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak mampu lagi. Maka niatkan dan sempatkan ya Bapak Ibu, insya Allah Allah akan mampukan Bapak Ibu semuanya. Mumpung masih sehat, ada rezeki dan ada umur. Oke, kami dari PT Anamiroh Babat Lamongan Jawa Timur. Ini ada umroh murah ya, umroh 10 gratis 1. Ini selama 16 hari, ada di bulan Agustus, dan harganya murah, super murah. Berangkatnya 11 orang dan bayarnya 10 orang saja. Dan untuk harganya 34 juta rupiah. Dan ini juga ada program umroh 9 hari, berangkatnya 11 orang dan bayarnya 10 orang. Untuk harganya 27.500.000 rupiah. Ini juga ada ya program umroh murah, super murah, 5 gratis 1, berangkatnya 6 orang, bayarnya 5 orang. Untuk program umroh 9 hari di bulan September, harganya 29.650.000 rupiah. Dan untuk hotelnya, hotel di Mekah ada di Al-Kiswah selama 4 hari, dan di Madinah ada di Burj Mawazah selama 3 hari. Dan untuk program umroh 13 hari 5 gratis 1, harganya 34.650.000 rupiah. Dan untuk hotelnya, hotel di Makkah ada di Alfa 6 hari, di Madinah di Amzat 5 hari. Monggo Bapak Ibu yang minat silakan WA di bawah ini. Dan untuk program umroh 5 gratis 1 selama 16 hari, ini harganya 36.740.000 rupiah. Dan untuk hotelnya, hotel di Makkah ada di Talha Azyad selama 5 hari, dan di Madinah ada di Amzat selama 9 hari. Ini umroh arba'in ya. Dan ini keberangkatannya yang 5 gratis 1 untuk 9 orang dan 9 hari dan 13 hari ini ada di bulan September, dan untuk 16 hari ada di bulan Juli. Oke, silahkan Bapak Ibu yang minat, silahkan WA kita. Oke, sampai di sini ya dari saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mengikuti dan subscribe di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Di sini Ibu Ema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.